Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Iksan Anggakusuma, tangga bar start di channel Iksan Anggakusuma. Oke, sesuai judulnya, tema dalam video kali ini adalah 3 tahapan supaya kamu bisa pull up. Khusus untuk pemula ya guys ya, terutama untuk chassis yang mau ingin daftar TNI, Polri, IPDN atau yang lainnya, dan juga buat kalian yang emang bener-bener mau belajar pull up. Namun sebelum saya melanjutkan video ini, alangkah baiknya kalian tuh bantu channel Iksan Anggakusuma ini menuju 1 juta subscriber dengan cara subscribe channelnya dan klik tombol loncengnya, supaya nanti itu kalian gak ketinggalan gitu ya untuk informasi terbaru dari channel Iksan Anggakusuma ini. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar karena saya akan membahasnya melalui video seperti ini. Dan jangan lupa untuk follow Instagram saya di tangga bar start juga. Dan langsung aja kita ke kontennya. Buat kalian yang baru nonton video saya ini, wajib untuk like and share videonya supaya orang lain itu tahu ya guys ya. Dan jangan lupa untuk subscribe channel Iksan Anggakusuma ini supaya lebih berkembang lagi ke depannya. Jangan lupa untuk klik tombol loncengnya juga supaya kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel Iksan Anggakusuma ini. Selamat menyaksikan and let's go. Oke, jadi 3 tahapan supaya kalian itu bisa melakukan pull up. Ini khusus yang untuk pemula banget ya guys ya. Buat kalian yang baru belajar pull up. Nah, sebenarnya video ini sudah saya upload di berapa tahun yang lalu ya? 3-4 tahun yang lalu lah, dari tahun 2020 ini ya. Namun kali ini saya akan mengemasnya dalam video yang lebih ya enak dilihat aja dan lebih rapih ya guys ya. Oke, jadi langsung saja. Gimana sih bang 3 tahapannya? Tahapan yang pertama adalah kita harus sering menggantung. Ini khusus yang belum bisa banget ya guys ya. Jadi nanti beda cara menambah jumlah pull up dan cara untuk supaya bisa pull up. Nah, dalam video kali ini adalah cara supaya bisa pull up dulu. Yang pertama adalah menggantung. Kenapa sih bang harus membiasakan menggantung? Fungsinya apa? Fungsinya itu supaya telapak tangan kalian, lihat, telapak tangan kalian ini supaya tidak tangan putri ya. Jadi tidak halus. Jadi supaya ada kapalan seperti ini. Fungsinya kapalan seperti ini adalah bukan tambah jelek, justru ini biar nggak sakit ketika menggenggam di tiang pull up. Contohnya seperti ini ya. Ini jemuran siapa sih guys? Aduh. Nah, jadi fungsinya seperti ini. Ini dulu ya. Ketika telapak tangan kalian itu menggenggam seperti ini, kalau misalnya si tangannya nggak kapalan seperti ini, maka akan terasa perih ya di telapak tangannya. Jadi misalnya gini nih, saya akan kasih tahu gimana fungsinya si kapalan ini ya. Kita akan coba menggantung. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini bakal akan terlihat ya fungsinya, lihat. Semua keriput. Ini fungsinya untuk menahan rasa sakit ketika si kulit bersentuhan dengan tiang ketika kalian menggantung. Ini berfungsi dengan baik. Terus menggantung itu fungsinya untuk forearms kalian supaya kuat ya. Forearms adalah otot bagian lengan sebelah sini ya guys ya. Jadi ketika pull up itu tidak hanya mengandalkan ayunan terutama ataupun otot belakang, otot yang sebelah sini, tapi juga menggunakan otot biceps serta forearmsnya guys ya supaya nariknya sempurna. Nah, itu adalah gerakan pertama ataupun tahapan pertama yang harus kalian lakukan. Jadi biasakan menggantung. Contoh menggantungnya seperti ini. Saya akan memperagakannya di tiang yang lebih tinggi. Kalian lakukan menggantung seperti ini aja. Gak usah bergerak. Jadi lakukan seperti ini aja. Untuk pemula lakukan 10 detik saja dulu. Kalau misalnya udah kuat 10 detik, naikin jadi 30 detik. Nah, kalau misalnya 30 detik belum kuat, kalian lakukan aja dulu 10 detik ya, sampai akhirnya tangan kalian tuh benar-benar kuat dan kuat ke jenjang selanjutnya. Oke, jadi kalau udah kuat 10 detik, kuat 30 detik, baru kalian coba yang 1 menit ya guys ya. Kenapa sih patokannya 1 menit bang? Karena ini khusus untuk yang mau daftar TNI Polri, menggantung itu harus 1 menit. Karena ketika tes kalian akan diwajibkan dikasih waktu 1 menit melakukan berapapun banyaknya kalian bisa pull up ya guys ya. Tapi nilai 100 adalah 18 kali atau 17 kali saja. Jadi kalian harus melakukan latihannya itu menggantung selama 1 menit. Dilakukan gimana sih bang cara olahraganya? Jadi menggantung aja seperti itu 1 menit, turun. Terus diulangi sebanyak 3-5 kali. Jadi 3 atau 5 set. Jadi misalnya kalian ini menggantung nih 1 menit, udah selesai, turun dulu, istirahat dulu ya, mungkin 30 detik atau 1 menit juga, baru lakukan lagi menggantung 1 menit, diulang sampai 5 kali. Itu namanya 5 set ya guys ya. Oke, tahapan yang kedua. Tahapan kedua adalah kalian harus melakukan namanya diamond push up dan juga chair dips. Fungsinya apa sih bang? Fungsinya diamond push up ini untuk melatih back kalian. Back adalah otot belakang seperti tadi saya bilang, serta melatih tricep ya guys ya. Triceps juga nanti ikut terlatih sedikit. Karena apa? Ketika melakukan gerakan pull up, tidak hanya sekedar menggunakan otot back saja, karena ada pengaruh juga ke tricepnya, bicepnya terutama, serta si triceps sedikit
menarik. Beda sama chin up ya. Kalau chin up ini yang lebih banyak bekerja adalah bicep sama back. Kalau pull up ini lebih terinci aja sih kalau menurut saya pribadi, karena banyak di luar sana yang beda persepsi. Nah, gimana cara melakukan diamond push up? Diamond push up seperti biasa ya sebenarnya, easy boy. Jadi push up tapi lengannya itu berbentuk segitiga seperti ini. Boleh rapat, boleh segini aja, tapi minimal segini ya guys ya. Kenapa sih bang harus segini atau rapat? Nah, kalau segini itu ya lumayan terkena, karena kita kan fokusnya ke tricep dan juga back ya guys ya. Kalau push up biasa akan lebih merata ke dada. Namun jika kalian belum bisa melakukan diamond push up, alangkah baiknya kalian belajar dulu aja gimana cara melakukan diamond push up. Dengan cara ya rutin aja push up biasa ya, push up ya buat tes itu loh, push up regular push up ya. Nah, diamond push up contohnya seperti ini. Jadi semakin rapat semakin bagus ya guys ya. Namun kan kalau namanya orang belajar nggak mungkin juga langsung rapat. Segini aja dulu. Kita lakukan diamond push up. Perlu diingat, diamond push up itu harus sampai ulu hati turunnya. Kalian lakukan 10 kali saja ya. Jadi turunnya seperti ini. 1 2 3. Nah, seperti itu ya. Itu saya hanya contoh guys. Kalau saya nyontohin banyak nanti terlalu banyak takutnya ya. Jadi kalian lakukan 10 kali saja atau 15 kali. Itu sudah cukup dilakukannya. Jadi jangan langsung berhenti dulu. Kalian habis melakukan diamond push up nih, misalnya 10 kali, langsung dilakukan lanjut lagi dengan chair dips. Contohnya seperti ini. Nah, chair dips itu contohnya seperti ini ya. Lurus kaki, tangan seperti ini. Kalian turun saja. 1 2 3. Nah, misalnya seperti itu ya. Dilakukannya sebanyak 10 atau 30 kali. Jadi sistemnya gini. Kalian lakukan dulu diamond push up misalnya 10 kali. 1 2 3 10. Udah 10, langsung lakukan chair dips 15 kali. Jadi nggak ada istirahat ya. Habis diamond langsung ke chair dips ya. Habis diamond push up langsung ke chair dips. Jadi nggak ada istirahat, misalnya diamond push up istirahat dulu 2 menit, itu nggak bisa. Jadi tahapan kedua adalah melakukan diamond push up sebanyak 10 atau 15 kali, dilanjut dengan chair dips sebanyak 15 kali atau 30 kali, dilakukan sebanyak 3 sampai 5 set. Ingat ya, itu adalah tahapan kedua. Jadi kalau tahapan pertama adalah menggantung, tahapan kedua adalah untuk penguatan ototnya. Otot yang dibutuhkan ketika melakukan tarikan pull up, karena pull itu adalah tarik ya, up itu ke atas ya, tarik ke atas guys. Nah, kita lanjut ke tahapan ketiga. Tahapan ketiga adalah hal yang paling penting ya guys ya. Jadi ada 2 versi, kalian tinggal pilih yang mana, enak yang mana. Namun saya sarankan adalah yang isometric pull up atau hold pull up. Gimana sih bang hold pull up, lo so Inggris banget sih? Santuy guys, kita kan enjoy, aman, easy boy. Jadi hold pull up adalah pull up menahan ya guys ya. Jadi yang penting nahan dulu. Tapi kalau misalnya yang belum kuat banget nahan, kalian lakukan negatif pull up. Contohnya seperti apa? Saya akan mencontohkannya di tiang yang pendek saja ya, supaya kameranya nggak buram dan lebih jelas saja. Jadi seperti ini caranya. Oke, kalian kalau misal tempat latihan pasti ada tiang pull up-nya kan. Kalau nggak ada tiang pull up ya susah juga. Mending buat aja dari kayu juga sama aja. Yang penting disiplin latihan saja, pasti bisa ya. Caranya, kalau hold pull up itu seperti ini ya. Pull up menahan atau pull up isometric pull up ya, seperti ini. Tahan saja, pastikan harus lebih dari dagu. Jadi tahan beberapa detik, 10 detik atau 15 detik, baru turun ya. Turunnya negatif. Negatif itu pelan-pelan ya. Jadi nikmati rasa sakit itu guys, karena kita latihan itu mencari rasa sakit, bukan mencari keren karena ada cewek yang lihat. Bukan gitu ya guys ya. Karena inti dari latihan, kita akan merusak otot kita ya guys ya, supaya kita itu ototnya berkembang dan bisa melakukan gerakan apa yang kita inginkan. Nah, ketika kalian ingin bisa pull up, maka kalian wajib untuk merusak otot yang menunjang ke gerakan pull up-nya. Jadi gini guys ya, misalnya kalian yang nggak kuat hold, karena kan orang semua baru belajar ya, makanya saya sarankan ke tiang yang lebih pendek saja, supaya ketika kalian belum bisa naiknya dengan cara pull up, kalian bisa loncat seperti ini. Contohnya seperti ini ya. Ini misalnya nih saya nggak bisa pull up, ceritanya ya guys ya. Loncat aja seperti ini. Tahan. Gila, capek banget guys. Anjay. Istirahat dulu sebentar. Jadi istirahatnya mungkin ya sekitar 10 sampai 15 detik. Baru lakukan lagi. Kita loncat lagi guys, karena kita masih pemula. Anjay, mabar. Tahan dulu. Anjay. Berat banget guys. Nah, gerakan seperti itu dilakukan sebanyak 3 sampai 5 set. Itu sudah cukup untuk melatih belakang kalian. Jadi fungsinya itu untuk memperkuat ini ya guys ya, memperkuat otot belakang, otot ini tentunya, dan ini kan.
biar kalian bisa pull up. Nah, saya akan mencontohkan yang dari belakangnya. Jadi poin ataupun tahapan ketiga ini sangat penting. Kalau kalian nggak melakukan yang ini, maka akan sedikit lambat untuk melakukan gerakan pull up yang baik dan benarnya guys, atau bisa pull upnya itu akan sedikit lambat. Oke, kita langsung lakukan lagi. Saya akan melakukan yang negatif pull upnya dulu aja. Jadi bukan yang holdnya, ini yang negatif ya. Jadi ceritanya saya nggak bisa seperti yang tadi saya bilang. Oke, loncat, pop. Depan guys, ini McGregor lagi belajar pull up. Sekarang kita coba yang hold pull upnya. Hold pull up itu seperti ini atau isometrik ya. Jadi kalian loncat sama seperti biasa, ceritanya saya nggak bisa. 15 detik, 1, 2, 15, turunnya pelan. Oke, nah itu adalah tahapan ketiga. Dan nanti suatu saat kalian akan bisa namanya gerakan pull up yang baik dan benar. Contohnya seperti ini. Nah, jadi kalau kalian sudah rutin melakukan 3 tahapan gerakan untuk menunjang gerakan pull up ini, pasti suatu saat kalian akan bisa melakukan gerakan pull up yang baik dan benar. Contohnya seperti ini. Sker. Nah, jadi gitu ya guys ya. Oke, jadi terima kasih telah menonton tips dari Iksan Anggakusuma tentang 3 tahapan untuk kalian supaya bisa pull up. Nanti mungkin di next step ada yang part 2-nya yang lebih susah dari ini. Karena ini adalah video pembaharuan dari yang tahun-tahun lalu ya guys ya, supaya lebih enak aja ditonton dan penjelasannya lebih rinci. Jadi terima kasih yang sudah mendukung dan sudah subscribe channel Iksan Anggakusuma ini untuk menuju 1 juta subscriber, dan sudah follow Instagram saya di Iksan Anggakusuma dan @anggabarstart ya guys ya. Jadi saya mohon pamit. Sekali lagi terima kasih atas dukungannya selama ini. Semoga kalian sehat selalu. Yang mau daftar semoga aja lulus. Yang mau bisa pull up semoga aja bisa pull up. Yang mau keren kayak saya semoga saja cepat keren ya guys ya. Dan saya harusnya lebih keren dari kalian sih, karena kan saya ngajarin ya guys ya. Yaudah gitu aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay healthy and keep doing kalian. Saya Iksan Anggakusuma pamit. Bye. Skrrr.